Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Coach Ridwan Abadi. Alhamdulillah kita sekarang sudah sampai ke episode ke-8. Ya, ini ke-8 kita harus di seri kita tentang business maturity, ya. Jadi bagaimana kita menumbuhkan bisnis dan tahapan-tahapan pertumbuhan bisnis. Nah, ketika kita ingin bertumbuh bisnisnya, kita pengen mengembangkan usaha kita ingin men-scale up perusahaan kita, ada 5 tahapan yang sudah kita bahas, ya. Jadi startup, running, growing, establish, dan mature. Dan sekarang kita sudah masuk di tahapan yang keempat, yaitu establish. Dan di establish, kemarin saya sudah menyampaikan ada 3 hal yang menjadi kunci dan menjadi fokus kita. Yang pertama adalah compete. Apakah bisnis kita bisa bersaing ketika kita mau men-scale up, ya? Kita cek dulu apakah market size-nya ada, ya, kira-kira sampai dengan lebih dengan 10 juta, apakah produk kita mudah untuk diduplikasi, dan kira-kira ada kompetitor yang kira-kira bisa menjadi sparring partner kita atau tidak. Nah, kalau itu sudah terpenuhi, nah sekarang kita masuk di tahapan kedua. Kalau kita ingin berhasil dalam scale up, kalau kita ingin scale up kita benar-benar bisa sukses, dan saya pernah membantu scale up sebuah perusahaan yang dia di awal omsetnya masih range rata-rata 1M lah per bulan. Nah, karena saya biasanya baru akan men-scale up sebuah perusahaan itu ketika dia sudah bisa mencapai angka 1 miliar per bulan. Kalau dia belum masuk di angka 1 miliar per bulan, menurut saya belum layak untuk di scale up gitu, ya. Karena pasti infrastruktur dan yang lainnya masih banyak yang harus dibenahi. Jadi sistemasi dulu. Nah, perusahaan ini dalam beberapa tahun alhamdulillah sekarang sudah bisa bertumbuh sampai dengan hampir mencapai pembukuan hampir 300 miliar gitu, ya. Jadi kebayang ya, UKM omsetnya sudah ratusan miliar gitu kan, keren banget kan kira-kira gitu, ya. Nah, apa salah satu yang bisa mendasari selain tadi compete, selain marketnya besar, selain perusahaan ini ibaratnya sudah punya produk yang bisa diduplikasi, selain dia punya kompetitor yang sudah terbukti berhasil, ada yang kedua. Yang kedua adalah corporate. Jadi ketika kita mau men-scale up, kita harus membangun perusahaan kita ke ranah korporasi. Jadi kita harus sudah mulai mindset corporate, bukan lagi mindset UKM. Karena udah lewat nih. Kan UKM itu kita cuma sampai di batas 4,8 di Indonesia. 4,8 miliar itu berarti cuma ya rata-rata 400 juta per bulan. Kalau Anda udah lewat 400 juta per bulan, di tahapan growing itu harusnya sudah kelar. Scale up, yang saya bilang 1M per bulan, maka itu sudah bukan UKM lagi. Tapi sudah di tahapan sudah harus mindsetnya korporasi. Nah, di korporasi apa? Yang pertama legal. Kebanyakan dari teman-teman ketika dia scale up, terbenturnya di faktor legal. Perizinannya nggak lengkap. Banyak nggak sedikit teman-teman, wah sudah jualan produk kemana-mana, ternyata pas dicek BPOM-nya nggak ada. Sampai ketangkap polisi, masuk, ya panjang urusannya ceritanya gitu, kok udah kayak gitu. Ternyata apa? PT-nya ternyata nggak ada, masih nggak punya badan hukum, kita masih pakai pribadi, nggak bayar pajak misalnya, dan seterusnya. Ini akan menjadi hal yang menjadi obstacle kita untuk scale up. So, teman-teman kalau mau scale up, maka pastikan corporate kita sudah beres dulu di aspek legal. Apa aja? Badan hukumnya ada. Izin turunan dari produk kita yang kita pasarkan atau industri yang kita pasarkan ada. Kenapa? Beda-beda. Oh, kita udah punya PT atau kita udah punya CV. Nanti dilihat lagi, jualannya apa? Makanan. Oh, ada halalnya nggak? Ada PIRT-nya nggak? Ada BPOM-nya nggak? Oh, saya bukan kuliner, saya usahanya apa? Ada sertifikasi yang membutuhkan di bidang itu nggak? Ya, nah itu beda-beda dan Anda harus paham. Secara legal harus clear dulu, aman. Kalau enggak, Anda sudah scale up dalam kondisi Anda nggak beres di situ, sekali jatuh atau kena atau ada masalah, itu luar biasa, angkanya nggak sedikit gitu. Ya, nah selain konteksnya di corporate ini tadi itu kayak tadi misalnya pertama adalah badan hukum, yang kedua Anda cek lagi adalah haki. Penting banget ini haki. Haki itu apa? Brand kita. Case kayak kemarin misalnya kita ngelihat case-nya Bensu, ya, geprek Bensu, ribut apa segala macam sampai ke Mahkamah Agung. Karena apa? Karena faktor haki gitu. Maka make sure di awal bahwa Anda sudah pegang atas merek Anda. Jadi ketika Anda mau ekspansi, Anda mau besar-besaran, kenapa? Pasti nanti di sana ada publikasi, Anda membuat konten-konten yang viral atau apa segala macam, dan sudah punya cabang. Kalau nggak Anda disomasi sama orang, atau Anda blunder karena nanti ada orang lain yang mematenkan merek kita, itu resiko. Maka pastikan dulu merek kita sudah safe atau belum. Ya. Nih, jadi faktor hakinya harus Anda pegang kalau di Indonesia. Jadi selain badan hukum, yang kedua pastikan hakinya. Yang ketiga, Anda cek juga adalah aspek pajak. Kenapa saya bilang aspek pajak ini penting gitu? Banyak teman-teman kesandung bisnisnya sudah gede, sudah siap di scale up. Pada saat dia mau scale up, cabang mulai kelihatan di mana-mana. Yang pertama kali ngelihat juga kan pasti adalah aspek pajak. Udah beres belum pajaknya?
Itu biasanya kalau udah omsetnya sudah di atas 400 juta kan pasti sudah harusnya PKP, sudah perusahaan kena pajak. Dicek lagi regulasinya. Kita udah beres belum? Itu kalau sekali kita bermasalah di situ tarik mundur 5 tahun kan babak belur juga kita gitu ya. Nah, di tahapan ini Anda harus beres tuh masalah aspek pajak ya. Dan pajak bukan hal yang harus kita berpikir untuk wah saya nggak menghindari gimana caranya nggak bayar pajak. Ya kita nggak bisa besar dong, kita nggak bisa scale up. Ya perusahaan-perusahaan yang besar mereka juga artinya punya rule di situ. Maka kalau nggak tahu ya harus punya konsultan pajak. Kalau seandainya kita nggak ngerti. Dan yang kedua, mekanisme pajak ini harus kita pikirkan. Apakah dia masuk di HPP, kita tambahkan cost-nya, ataukah kita bebankan kepada customer kita atau seperti apa, sehingga manajemen keuangan kita aman gitu. Jangan sampai kita ngerasa wah ini kita nggak mau bebankan customer, tapi harus ngambil dari perusahaan seolah-olah kayak margin kita yang diambil kan, karena kita nggak masukkan itu ke dalam elemen HPP. Nah, maka teman-teman harus atur dengan baik. Bagaimana teman-teman mengatur secara korporasi. Nah, jadi yang tadi ada 3 hal. Yang pertama apa tadi? Badan hukum. Yang kedua apa? Ya, yang kedua adalah haki. Yang ketiga apa? Aspek pajak. Nah, ini yang sering kali menjadi sandungan secara corporate ketika kita mau scale up. Jadi ketika kita mau bertumbuh, kita mau berkembang. Dan ini nggak hanya menutup kemungkinan misalnya gini. Anda pun harus berpikir yang kedua. Mekanisme pembiayaannya, Anda mau pakai apa dalam korporasi ini? Artinya contoh misalnya, saya mau scale up menggunakan cabang pribadi. Berarti Anda sudah kuat modalnya. Atau yang kedua, saya mau scale up dengan pendekatan franchise, pakai modal pihak ketiga. Atau yang ketiga, saya mau scale up dengan pakai investor. Nah, ini harus benar-benar dipikirkan matang. Bisnis modelnya dirancang dari sekarang. Karena berbeda cara bermainnya. Kalau Anda scale up menggunakan misalnya dana pribadi, maka harus siap-siap puasa dulu. Artinya apa? Nahan, ada margin, kumpulkan, ini Anda buka cabang. Memang agak lambat, tapi paling aman. Jadi menurut saya ini adalah paling konservatif. Yang paling konservatifnya ya Anda bisa pakai ini. Yang kedua, yang agak moderat. Agak moderat itu misalnya agak lebih beresiko sedikit tapi ya masih aman lah gitu. Itu Anda bisa pakai investor, bermitra. Jadi bermitra kita yang kelola, kita bisa kembalikan dana itu kepada investor. Nah, itu kita masih punya wewenang ngatur. Kita tahu bagi hasil biasanya sifatnya. Tapi Anda harus tahu apakah investor masuk di induk perusahaan, apa investor masuknya di cabang. Nah, kalau saya merekomendasikan investor masuknya di cabang. Jadi Anda butuh investasi untuk pengelolaan cabang, bukan di induk perusahaan. Jadi bukan di perusahaan inti kita atau holding company kita. Nah, jadi lebih safe. Jadi kalau ada apa-apa, ya udah kita mungkin kerjasama itu bisa selesai hanya di satu cabang. Tapi kalau sudah masuknya di holding, panjang ceritanya, ya kira gitu. Nah, yang ketiga, yang agak agresif sedikit, Anda bisa pakai franchise. Tapi harus hati-hati. Saya tuh kadang-kadang agak prihatin juga gitu, karena saya banyak banget dulu mendalami dunia franchise. Teman-teman yang main franchise hanya karena aspek viral, wah lagi rame nih jeder gitu, langsung buka cabang sampai ratusan, investasinya 250 juta, 500 juta gitu ya. Tahu-tahu 5 bulan berikutnya set udah hilang trennya. Menurut saya ini nggak bijak gitu ya. Jadi kenapa saya bilang masuk dalam konteks agresif? Maka menurut saya lebih bijak ketika kita bisa pastikan bahwa mitra yang menjadi partner kita sebagai franchisee itu benar-benar dia juga bisa profit, dia bisa laba. Sehingga apa? Sehingga bisnis kita akan bisa baik namanya jangka panjang. Karena apa? Karena dalam bisnis kita juga membangun track record. Ya, nama baik itu sangat mahal. Jangan sampai kita rusak hanya dengan karena kita pengen mengejar pundi-pundi uang tanpa mengukur aspek keberkahan. Teman-teman, maka pastikan beresin nih tahapan-tahapan sebelumnya. Mulai startup, pastikan produknya market fit, running, pastikan bisnis Anda sudah omsetnya bagus, growing, pastikan ada organisasi, sistem dan manajemen. Nah, ketika scale up, maka insya Allah scale up Anda akan jadi scale up yang luar biasa. Nah, ini adalah tahapan yang kedua dalam scale up. Masih di tahapan yang ketiga, tapi nggak kita bahas sekarang. Tahapan yang ketiga tentang kompetensi akan kita bahas di episode berikutnya. So, jangan kemana-mana, pantengin terus. Saya berharap teman-teman yang ngikutin seri dari awal punya gambaran. Oh iya, ini petanya bisnis saya berarti kayak gini ya. Dari startup nanti sampai benar-benar bisa pensiun. Nah, semoga bermanfaat. Pantengin TDA TV terus dan ketemu lagi di episode berikutnya. Kita bahas bagian ketiga tentang scale up. Dan semoga usaha Anda bisa scale up menjadi puluhan kali, bahkan mungkin ratusan kali. Ya, sampai jumpa.